Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik semua. Baiklah, perkenalkan nama kakak Hesti Ramadhani dengan NIM 2014070003 dari Prodi PGMIA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan pembuatan video ini yaitunya untuk menyelesaikan UAS Matematika lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Darisno SPDI MPD. Adapun materi yang akan kakak sampaikan, yang pertama, strategi pembelajaran penentuan volume dan luas sisi kubus. Yang kedua, strategi pembelajaran pengenalan satuan panjang. Yang ketiga, teknik pengayaan pembelajaran matematika bagi sekolah SD di bawah rata-rata. Yang keempat, strategi penjumlahan bilangan bulat. Dan yang kelima, strategi perkalian bilangan bulat. Nah, materi pertama kita akan menjelaskan strategi pembelajaran penentuan volume dan luas sisi balok. Nah, adik-adik semua, di sana kakak menyajikan beberapa gambar. Di sana ada gambar lemari, ada gambar kulkas, ada gambar kotak, ada gambar penghapus, dan juga ada gambar spons. Jika adik-adik perhatikan, gambar tersebut mirip dengan bangun ruang apa ya? Nah, iya, mirip dengan bangun ruang balok. Nah, apa itu bangun ruang balok? Bangun ruang balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Nah, setelah adik-adik mengetahui tentang apa itu balok, di sini kakak memperlihatkan tentang jaring-jaring balok. Untuk membuat sebuah balok, kita harus mengetahui jaring-jaring balok terlebih dahulu. Nah, perhatikanlah jaring-jaring balok tersebut. Nah, adik-adik semua, setelah adik-adik mengetahui tentang apa itu balok, bagaimana bentuk balok, dan bagaimana bentuk jaring-jaring sebuah balok, di sini kakak memberikan sebuah gambar lengkap dengan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok. Di sana ada terdapat 7 buah gambar. Gambar tersebut kakak gunakan agar adik-adik bisa paham dan mengerti tentang volume dari sebuah balok. Nah, kita lihat gambar pertama ada panjangnya ada 4, lebarnya ada 1, dan tingginya ada 1. Untuk mencari volume sebuah bangun ruang balok, kita harus mengetahui panjang, lebar, tinggi dari sebuah balok. Jika gambar 1 ada panjang 4, lebar 1, dan tinggi 1, jadi volumenya adalah 4 dikali 1 dikali 1 atau panjang dikali lebar dikali tinggi. Begitu juga dengan gambar 2, 4 dikali 2 dikali 1, dan seterusnya sampai pada gambar ke-7. Nah, di sini adik-adik bisa paham kan? Ingat kembali, untuk mencari sebuah volume dari sebuah balok, kita harus mengetahui panjang, lebar, dan tinggi dari sebuah balok. Jika adik-adik telah paham tentang materi yang sebelumnya kakak sampaikan, di sini adik-adik akan mengetahui tentang rumus dari volume balok. Nah, betul adik-adik, rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Jika adik-adik telah paham tentang rumus volume balok, di sini pasti adik-adik akan paham tentang rumus luas permukaan balok. Jadi rumusnya adalah luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Agar adik-adik lebih paham lagi, di sini kakak memberikan contoh soal. Sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Hitunglah luas dan volume balok tersebut. Volume balok rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita mempunyai panjang 200, lebar 10 dan 20. Jadi 200 kali 10 dikali 20. Hasilnya adalah 40.000 cm pangkat 3. Selanjutnya kita mencari luas sebuah balok.
Rumus luas balok adalah 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi dan tambah lebar dikali tinggi. Nah, di sana kan kita telah mengetahui panjang, lebar, dan tinggi dari sebuah balok. Jadi, kita masukkan saja ke dalam rumus. Jadi, 2 dikali 200 dikali 10 ditambah 200 dikali 20 ditambah 10 dikali 20. Jadi, 2 dikali 6.200 hasilnya adalah 12.400 cm kuadrat. Dapur materi yang kedua yang akan kakak sampaikan yaitunya tentang strategi pembelajaran penentuan satuan panjang. Halo adik-adik, hari ini kita akan mempelajari konversi satuan panjang. Mungkin adik-adik semua sudah sering mendengar istilah kilometer, meter, sentimeter, dan milimeter. Biasanya orang akan mengatakan, jarak rumah saya dari Kota Padang ke Payakumbuh adalah 20 km. Hari ini ibu saya memberikan saya kain 1 meter untuk membuat taplak meja. Wah, coba lihat penggaris kamu panjangnya 30 cm. Itu adalah contoh penggunaan satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Tapi satuan panjang bukan itu saja. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini adalah tangga satuan panjang. Jika kalian turun 1 tingkat, maka akan dikali 10. Jika 2 tingkat, maka 10 dikali 10 adalah 100. Jadi akan dikalikan 100. Dan begitu seterusnya. Kemudian, jika kalian naik 1 tingkat, akan dibagi 10. Jika naik 2 tingkat, berarti akan dibagi 100. Jadi, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Sekarang contohnya 1 kilometer berapa hektometer? Dari kilometer ke hektometer berarti turun 1 tingkat. Berarti dikali 10. 1 dikali 10 adalah 10. Jadi 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Selanjutnya, 7 mm berapa sentimeter? Karena naik 1 tingkat berarti dibagi 10. 70 dibagi 10 hasilnya adalah 7. 70 mm sama dengan 7 cm. Ada sebuah kalimat untuk mengingat satuan panjang yaitu kucing, hitam, dalam, mobil desi, cetar, mondar, mandir. Kucing kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil meter, desi desimeter, cetar sentimeter, mondar mandir adalah milimeter. Baiklah, materi ketiga kakak akan menjelaskan tentang teknik pengayaan pembelajaran matematika bagi sekolah SD di bawah rata-rata. Baiklah adik-adik, di sini kakak menggunakan teknik kotak ajaib. Dalam hal ini, kakak meminta adik-adik untuk mengisi setiap kotak dengan angka yang telah kakak sediakan di bawah, angka 6, angka 5, dan angka 4. Dalam hal ini, adik-adik harus menambahkan angka tersebut hingga mencapai hasil 15. Nah, ayo kita mulai. Kotak pertama, 8 ditambah 1 ditambah titik-titik yang hasilnya 15 adalah angka. Nah, betul adik-adik, angka 6. Selanjutnya, kotak kedua ada angka 3, titik-titik tambah 7, yang hasilnya 15 adalah angka. Nah, betul adik-adik, yaitunya angka 5. Selanjutnya, kolom terakhir ada angka 9 dan 2. Jadi, 9 tambah 2 sama dengan 15. Jadi, angka yang pertama kita isi adalah angka. Nah, betul adik-adik, angka 4. Begitulah teknik pengisian dalam kolom ajaib ini. Apabila ditambahkan ke samping hasilnya 15 dan juga apabila ditambahkan hasilnya ke atas hasilnya juga 15. Jadi sama-sama hasilnya adalah 15.
Pada materi keempat, kakak akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran penjumlahan bilangan bulat. Lah adik-adik semua, dalam operasi penjumlahan bilangan bulat, di sini kakak menggunakan alat peraga berupa kertas. Di sana kakak menyediakan kertas 2 buah warna, yaitu satu kertas berwarna pink dan satu kertas berwarna orange. Nah, dalam kertas berwarna pink kakak beri tanda positif dan kertas yang berwarna orange kakak beri tanda negatif. Di sini kakak buat dulu kesepakatan yang dimana kertas yang berwarna pink yang bertanda positif jika digabungkan dengan kertas yang berwarna orange yang bertanda negatif, maka hasilnya sama dengan 0. Adik-adik semua, kita masuk kepada contoh soal. Yang mana contoh soalnya kakak berikan angka kecil supaya adik-adik semua dapat paham tentang materi ini. Nah, soalnya adalah min 2 ditambah 3 sama dengan. Nah, di sini karena ada minnya ada 2 buah, jadi kita taruh kertas yang berwarna orange yang minnya sebanyak 2 buah. Begini. Nah, karena di sana kita mempunyai tanda positifnya sebanyak 3 buah, jadi kita taruh kertas yang positif yang berwarna pink sebanyak 3 buah. Nah, sudah. Lalu kita gabungkan antara tanda positif dengan tanda negatif sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Bahwasanya kalau kita gabungkan antara positif dan negatif hasilnya adalah 0. Maka kita gabungkan antara positif dengan negatif ini hasilnya 0. Ini hasilnya adalah 0. Jadi tinggal satu tanda yaitunya positif. Jadi hasilnya adalah min 2 ditambah 3 adalah sama dengan positif 1. Baiklah adik-adik semua, dan materi terakhir yang akan kakak sampaikan yaitu strategi pembelajaran perkalian bilangan bulat. Baiklah adik-adik, di sini dalam perkalian kakak menggunakan media koin, yang mana koin biru bernilai positif dan koin merah yang bernilai negatif. Dalam hal ini adik-adik boleh menggunakan apa saja, boleh menggunakan kancing baju atau kertas, asalkan kertas tersebut memiliki warna yang berbeda. Jika kita mempunyai 2 buah koin positif sama dengan 2. Jika kita mempunyai 3 buah koin negatif sama dengan min 3. Pasangan koin positif dan koin negatif sama dengan 0. Bagaimana pengaplikasian koin ini? Mari kita simak penjelasan kakak ya. Pada perkalian, kita memiliki pola A dikali B sama dengan C. A adalah pengali yang terdiri dari meletakkan dan mengambil. Jika pengalinya positif, maka kita meletakkan koin ke papan. Dan jika pengalinya negatif, maka kita mengambil koin dari papan. B adalah bilangan yang dikali dan C adalah hasil dari perkalian. Mari kita masuk kepada contoh soal. 4 dikali 3 sama dengan. Kita lihat bahwa pengali adalah bilangan positif. Berdasarkan kesepakatan di awal, jika pengali positif, berarti kita meletakkan koin. Koin apa yang kita letakkan? Yaitunya 3 poin positif. Jadi, perkalian ini dapat dimaknai meletakkan 3 poin positif sebanyak 4 kali. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, dan 4. Terlihat bahwa pada papan terdapat 12 koin positif. Dengan demikian, 4 dikali 3 sama dengan 12 koin. 4 dikali min 3 sama dengan. Kita lihat bahwa pengalinya merupakan bilangan positif, yang artinya kita meletakkan atau mengambil koin ya.
Betul, kita harus meletakkan koin. Koin apa yang kita letakkan yaitu 3 koin negatif. Jadi perkalian ini dapat diartikan meletakkan 3 koin negatif sebanyak 4 kali, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Terlihat bahwa terdapat 12 koin negatif pada papan. Dengan demikian, 4 dikali min 3 sama dengan negatif 12. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kakak sampaikan. Kakak sudahi dengan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan adik-adik semua mengerti tentang penjelasan yang kakak sampaikan. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.